Mengejutkan? Ya, peristiwa kekerasan yang sangat sadis dan keji yang diterima oleh Vena Melinda yang dilakukan oleh Ferry Irawan tentu saja mengguncang publik. Vena Melinda yang tidak terima akan perlakuan dari Ferry tersebut pun melaporkan ke polisi. Dan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, Vena Melinda ditemani oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya pun terlihat mendatangi Polda Jawa Timur. Kekecewaan atas perilaku KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan kepada Vena Melinda tentu saja membuat hancur hati ibunda Vena yang mengetahui anaknya dengan kejam dan keji disiksa oleh Ferry Irawan. Lalu seperti apa curahan hati ibunda Vena melihat wajah putrinya berdarah-darah dipukul oleh Ferry Irawan? Hampir serupa layaknya sang ibu, hal yang sama pun juga diungkapkan Reza Mahastra, adik Vena Melinda. Ketika mengetahui kejadian buruk menimpa sang kakak, Reza pun tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Maka seperti inilah sikap Reza dalam menanggapi kasus yang menimpa kakak kandungnya tersebut. Kasus dugaan KDRT yang diduga dilakukan Ferry memang menjadi kabar yang cukup mencengangkan di awal tahun 2023 ini. Bagaimana tidak, diduga menerima sejumlah luka yang bersarang di beberapa bagian tubuhnya, khususnya wajah. Seperti inilah komentar para selebriti atas apa yang terjadi pada Vena Melinda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, 4 hari berselang pasca kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya Ferry Irawan, Vena Melinda pun akhirnya terlihat di Polda Jawa Timur. Datang ditemani kuasa hukum yang telah resmi ditunjuknya, kedatangan Vena dan Hotman Paris Hutapea diketahui untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus KDRT-nya. Lalu, benarkah Vena Melinda tidak akan memberikan maaf kepada Ferry Irawan atas penyiksaan dan juga pemukulan terhadap dirinya yang menyebabkan wajahnya berlumuran darah? Dan ketika Vena Melinda sedang berada di Polda Jawa Timur untuk memberikan keterangan tambahan, sang ibunda pun mengatakan akan memberikan dukungan sepenuh hati agar putrinya tersebut tabah dan juga kuat saat menjalani laporan tambahan di Polda Jawa Timur. Ya ikut kerja. Udah mas piye mas? Bang. Oh, yang mobil di sana. Gimana bang? Hari ini bang? Tunggu sama dia. Ini kan dimasuk Awas. Isi dong. Kita mau Jadi hari ini
Vena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 84 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi bisa ibu ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi ngapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus kemana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Saya dikunci pakai dahinya. Oh, dikunci, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi ke hidung saya. Oh, ke dahinya ke hidung kamu Sampai keras. sampai berdarah. Bukan belum berdarah sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya. Jadi saya bilang tolong jangan patah gitu ya. Ya. Dengar saya bilang patah, ya lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu muncul seperti air. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa menyentuh. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini sudah 3 bulan ya. Motifnya apa, Mbak? Selama ini kenapa melakukan penganiayaan? Kalau cemburu, Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Spesifik permintaan apa? Ya Jadi mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Udah, Pak, tadi, Pak. Ayo. Ya, jadi rekan-rekan kami update kembali ya kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda. Jadi kemarin tim penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sekitar 6 orang saksi ya di Kediri. Ya, saksi itu siapa aja ya, diantaranya housekeeping daripada hotel, kemudian front office, kemudian beberapa pegawai hotel yang melihat, termasuk di sana CCTV ya, saat masuk dan keluar itu diperiksa semua oleh penyidik. Kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya, kemudian beberapa sampel darah di sana juga sudah diambil oleh penyidik. Kemudian kemarin juga langsung dilakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Ada potensi ditahan dan? Nanti nunggu ya itu nunggu. Ya. Kemudian tadi juga Mbak Vena juga sudah datang ya untuk melakukan pemeriksaan tambahan ya, didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk yaitu Bapak Otman Paris.
Kemudian sekaligus juga tadi penyidik menyampaikan SP2HP ya terkait dengan perkembangan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik kepada korban maupun pengacara. Demikian rekan-rekan ya. Dan pasal yang ditersangkakan? Ya, pasal yang ditersangkakan adalah pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis. Ya, seperti apa sekarang masih jalan. Ancamannya berapa, Pak? Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun maksimal. Ya. Bisa ditahan berarti Nan ya? Ya nanti ditunggu saja ya. Nanti hari Senin mudah-mudahan yang bersangkutan kooperatif. Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Posisi sekarang belum. Ya nanti ditanyakan sama beliau ya. Oke? Terima kasih. Ya. Ini Oma dalam arti tetap mendukung Kak Vena untuk menjalani Oh harus. Oma nggak ngasih masukan apa-apa, Oma hanya berdoa, bersyukur bahwa cepet tahu, kita support. Harus kuat, Vena harus kuat. Gak anggap aja ini musibah, nanti pasti akan dapat yang baik. Udah, ini musibah yang saya juga sebagai ibu melihat. Menurut Vena dia baik. Ya, saya ibu kepengen anaknya bahagia, itu aja. Ya kan? Ya selanjutnya sudah Tuhan. Ya, kasus dugaan KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan memang menjadi pukulan yang amat berat bagi Nimade Ayu Rahmawati, ibunda Vena Melinda. Bagaimana tidak, mengandung buah hatinya itu selama 9 bulan, merawat bahkan membesarkannya dengan sepenuh hati. Ibunda Vena Melinda tidak menyangka jika anaknya itu bisa diperlakukan sadis seperti yang diberitakan. Di mana dalam foto yang beredar, terlihat bagian hidung dan juga mulut ibunda dari Verrel Bramasta ini mengeluarkan darah. Maka, seperti inilah respon ibunda Vena saat dikonfirmasi terkait kabar dugaan KDRT yang diduga dialami oleh anaknya, Vena Melinda. Kalau saya sebagai ibunya pasti terpukul ya nggak terima lah. Ibu mana? Iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan? Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Saya nggak perlu sampaikan apa-apa lagi. Saya udah tahu jawabannya. Saya tidak perlu bicara apa lagi. Mudah-mudahan Vena sadar. Udah, papahnya juga sudah menentukan sikap. Udah itu aja. Untuk kedepannya. Yang paling sakit hati mungkin orang tuanya ya. Membesarkan dari bayi, membesarkan anak ini, mendidik semua. Kok tahu-tahu seperti itu? Mungkin jalan yang terbaik, yang cepat tahu kita. Itu aja. Kalau tapi yang saya yakin Vena juga kuat. Ya, kejadian dugaan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan memang diduga terjadi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur pada 8 Januari 2023 lalu. Menurut salah satu penghuni kamar hotel, Vena pun mengalami kejadian itu pada pagi hari. Ia berteriak-teriak meminta tolong karena diduga mendapatkan beberapa luka. Sebelum kejadian itu, rupanya Made Ayu Rahmawati, ibunda Vena, sudah merasakan ada perasaan yang berkecamuk di dalam batinnya. Maka seperti inilah ibunda Vena saat mengungkapkan firasatnya sebelum kejadian dugaan KDRT itu. Dan inilah respon Verrel saat mengetahui ibundanya yang diduga mendapatkan KDRT. Nggak cerita.
nggak pernah cerita, maka itu. Tapi sebetulnya berapa hari Omah ada merasakan, tapi Vena nggak cerita, menutupi. Tapi saya sebagai ibunya merasakan dia ada sesuatu, cuman saya nggak tahu apa. Cuman saya selalu bilang, kamu kok lesu, kamu kok nggak cerah, cuman itu. Tapi dia nggak ngomong. Dia sebetulnya beberapa bulan ini cuman merasakan aja. Muka, hati Vena kan saya pasti merasakan. Kaget sih dengar beritanya, yang jelas turut prihatin ya. Namanya ini dalam berkeluarga, pasti keluarga baru, pasti banyak cobaan, mudah-mudahan bisa nyelesain masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kaget banget, jadi begitu dengar, kebetulan masih di luar negeri kan, gitu loh, Ferel kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah, dia sedih, terus lagi dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang, saya kasih support buat Ferel, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Saya juga telepon Atala, pisah, jadi saya kembali ke sini, Ferel langsung ke Surabaya nemuin mamanya. Hampir serupa layaknya sang ibu, hal yang sama pun juga diungkapkan oleh Reza Mahastra, adik Vena Melinda. Maka seperti inilah sikap Reza dalam menanggapi kasus yang menimpa kakaknya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Tak ubahnya seperti Nimada Ayu Rahmawati, ibunda Vena Melinda, perasaan yang sama pun juga dirasakan Reza Mahastra, adik Vena Melinda. Menjadi orang pertama yang mengetahui kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh kakaknya Vena Melinda, Reza pun tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya yang begitu berkecamuk di dalam dadanya. Pasca pria yang dicintai kakaknya itu dan seharusnya menjadi penjaga bagi sang kakak, nyatanya malah berbuat KDRT. Maka seperti inilah ungkapan kemarahan yang diungkapkan Reza Mahastra, adik Vena Melinda. Untuk orang lainnya pun kita akan kesal, apalagi yang ada hubungan darah itu kan itu berkali-kali lipat lah. Ya tentu sangat kecewa lah ya. Ya kecewanya mungkin double-double ya, karena kan dia juga mungkin punya pemikiran, sejak awal punya pemikiran tersendiri gitu loh mengenai ini apa, terlapor ini gitu loh. Tapi kemudian bisa terjadi ini kan tentu menjadi double-double. Di sisi lain, kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan memang tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi Vena Melinda. Menurut pengakuan adiknya, sang kakak pun mengalami trauma pasca kejadian yang terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur itu. Meski begitu, kini Vena pun telah membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan sang suami Ferry Irawan ke Polda Jawa Timur. Lantas bagaimanakah sikap keluarga atas keputusan yang telah diambil oleh Vena Melinda? Dan benarkah sudah tidak ada kata maaf bagi Ferry Irawan? Trauma pastilah, apalagi dia perempuan gitu loh. Tapi kan yang saya sedang bicara, maksudnya kalau trauma psikis kan tentu saya hanya awam gitu bisa menilainya gitu loh. Itu mungkin ada yang lebih berkompeten untuk menilai. Tapi kalau kasat mata ya tentu itu terlihat. Ya
Ya itu, ya kalau benar dia mengakui ya bagus. Karena itu kan ya sesuai dengan laporan kita berarti. Oh, nggak tahu saya. Ya, Oh, itu. Dengan, kalau ingin usai dengan Mas Ferry, Oh. tanggapan Mas seperti apa? Jika ini terjadi gitu, mudahan. Loh. Kalau Oma, kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Mau tunggu apa lagi? Mau tersiksa, mau mati? Dukungan moral atas apa yang menimpa Vena Melinda juga datang dari rekan selebritis lainnya seperti Anang Hermansyah dan Marcel Widianto. Seperti apakah dukungan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Atas apa yang terjadi dengan Vena Melinda yang mengalami KDRT oleh Ferry Irawan, tentu saja mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Anang Hermansyah. Selain Anang, Marcel Widianto pun juga mengatakan sangat tidak mendukung tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Maka inilah pesan Marcel Widianto bagi laki-laki pelaku KDRT. Doain aja supaya masalahnya selesai. Setiap hidup itu ya beraneka ragam. Kejadian apa aja ya beraneka ragam. Ya pokoknya menghadapinya harus benar-benar proper lah. Jangan sampai dibumbuin yang macem-macem. Kalau yang dibumbuin macem-macem ya kasihan dia kan. Udah mengalami masalah, ditambahin bumbu yang gak karu-karuan, ya tambah gak karu-karuan. Dan kita maunya damai-damai aja hidup. Kita lagi tahun politik lagi. Nah, makanya kejadian itu kan bisa jajak siapa aja. Artinya nggak hanya laki-laki dan perempuan. Kan? Dua-duanya bisa banyak terjadi. Yang penting kan cara menanganinya harus proper. Gue sangat tidak mendukung sih guys dari awal ya KDRT, karena ya bokap gue susah, bokap gue miskin gitu. Tapi kalau misalkan dia emosi yang dipukul bukan istrinya ya, tapi tembok yang di sekitarnya gitu, lebih ke nyakitin dirinya sendiri lah daripada nyakitin orang lain. Karena menurut gue sangat tidak di respect lah menurut gue, karena ya sekesal-kesalnya kita sama keluarga gitu ya, maksudnya jangan sampai apa yang kita punya, tenaga yang kita punya buat mukul keluarga kita sendiri gitu. Karena untuk yang itu aku tidak tahu ya kejadiannya seperti apa, tapi untuk korbannya ya mudah-mudahan untuk korban gimana? Ya dikuatkan, karena memang mental kan sangat diperlukan ya, maksudnya daripada fisik. Kalau menurut gua kesehatan mental kalau kita dipukul untuk ngebenernya lagi tuh kayak nggak kelihatan gitu, meskipun fisik lu aman dan lain sebagainya, tapi kalau mental lu nggak, ya kasihan juga gitu. Jadi buat ya laki-laki yang seperti itu ya lebih baik kamu bertarung dengan Jeffrey Nicole. Pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.